Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat semua. Salam menerima berlimpah berkah rahman rahim Allah, yang sesungguhnya jika kita mau mencoba menyadari dan merasakan sangat luas. Bahkan misalkan kita hitung napas kita aja ya, bangun tidur alhamdulillah kita masih hidup, itu sudah luar biasa. Coba harga oksigen sekarang berapa di rumah sakit. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu. Ada yang menarik ini, ada yang bertanya setelah mengamati video shot saya. Jadi di dalam video shot saya ini, di kabar kolam ini kan saya awal bikin membahas tentang definisi atau makna alif, lam, dan mim semacam itu. Padahal kita semua paham atau tahu tertulis di Al-Quran itu kan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Artinya bagaimana seseorang bisa menerjemahkan alif lam mim, bong Al-Quran saja menerangkan tidak ada yang mengetahui maknanya, hanya Allah yang mengetahui maknanya, semacam itu. Nah, akhirnya ada yang kontras ini, atau dalam tanda kutip mencemooh atau menghina. Tapi bagi saya itu adalah sebuah bahasanya, bentuk welas asih kepada saya. Artinya mengkritisi atau mengingatkan saya, hati-hati kamu, jangan sembrono. Berarti kalau kamu bisa paham alif lam mim, kamu artinya mengalahkan Nabi Muhammad, katanya begitu. Karena alasannya wong dikeluarkan sendiri aja nggak ada cerita yang bisa menerangkan kan, itu kan hanya tertulis, hanya Allah yang tahu maknanya atau memahami maksudnya kan gitu. Begini, akhirnya saya mencoba mengajak berpikir ini karena saya cerita ya. Jadi coba kita berpikir, Al-Quran itu apa sih? Bukankah sebuah petunjuk Allah? Untuk apa? Untuk kita jalankan, ya kan? Namanya petunjuk kan dijalankan. Misalkan arah ke Surabaya dari Kediri ini, kalau lewat Pare berarti ke arah mana, kan ada arah petunjuknya. Kalau kita mengikuti petunjuk itu, kita akan sampai ke Surabaya, kurang lebih kan begitu ya. Sama, Al-Quran adalah petunjuk Allah untuk umat manusia di dunia dalam menggapai keinginan, yaitu mendapatkan hadiah dari Allah bernama surga. Begitu ya, sepakat ya. Nah, artinya Quran itu diturunkan untuk penerang manusia kan begitu. Pertanyaannya, Allah kan maha tahu seberapa pengetahuan hambanya atau umat manusia. Artinya jika Allah memberikan sesuatu petunjuk, kan kira-kira yang dimengerti manusia kan. Kalau tertulis di itu bahasa bahasa binatang misalkan, apa manusia paham kan? Enggak. Artinya tertulis bahasa manusia dan manusia bisa membacanya lalu tahu maksudnya, menjalankan. Pertanyaannya, kenapa ada beberapa ayat yang disitu hanya judulnya? Masa Allah memberi mem atau petunjuk, ini tak kasih petunjuk, terus setelah hamba bertanya, ini misalkan bisa dialog, apa ini maksudnya ya? Oh, hanya saya yang tahu lah. Terus untuk apa? Itu saja yang mau saya cerita untuk membuka kritisi dari teman-teman. Tapi ini opini saya loh ya. Jadi sebenarnya saya tidak ahli ngaji juga sih. Kalau jenengan semua ingin paham, saya bukan orang lafaz tajwid saya bagus, bahkan saya itu kurang paham tajwid juga sebenarnya. Tapi di sini saya mewakili sebagai seniman, atau bahasanya apa, saya kan pelukis ya. Saya hanya memetik sebuah ayat, yaitu sampaikan meskipun satu ayat. Nah itu apakah hadis atau apa Al-Quran, saya juga tidak paham. Tapi saya yakin itu kebenaran. Kembangan Islam itu tidak menunggu kita jadi ustadz, tidak menunggu kita harus tajwidnya benar, tidak menunggu kita harus jadi kiai kan.
bahwa sampaikan satu ayat apapun yang kita tahu itu kan untuk semua. Nah, jadi ini ceritanya, tak mungkin seorang bicara itu tanpa ada yang mengajari. Jadi adapun saya bisa bicara alif, lam, mim maksudnya apa, pasti ada gurunya. Siapa gurunya? Nah, ini kebetulan saya itu dapat pengetahuan ini dari seseorang, kebetulan kakek saya. Siapa kakek saya itu perkara nanti, yang penting intinya pengetahuan alif lam mim ini jika kita dalemin, manfaatnya menurut yang saya rasakan luar biasa. Jadi sangat luar biasa, bisa membuat kita mengendalikan diri, membuat kita jadi orang yang lebih arif menurut saya. Tapi saya tidak merasa ini pasti benar, nanti silahkan dikomentari atau dirasakan atau ditelaah. Jika perlu ya dikritisi, artinya diluruskan lah jika ada salah-salah dalam saya berkata-kata. Oke, kita kembali ke alif lam mim ya, biar langsung ke poinnya. Jadi di video shot saya itu saya menerangkan alif itu artinya adalah sifat Allah yang ada di dalam diri manusia, yaitu hidup. Nah, bedanya kalau Allah itu hidupnya langgeng, abadan-abadan, selamanya tidak pernah bisa mati. Tapi hidup kita manusia itu sementara, bisa mati. Itu sifat alif atau sifat Allah yang ada di dalam diri manusia. Kemudian sifat lam, sifat malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Itu Jibril itu artinya kalau bahasa nafsu mutmainah, jadi ingat dawuh Allah, ingat firman Allah. Terus Mikail bahasa nafsunya Sofiyah, artinya berakal, manusia punya akal. Terus sifat Israfil itu adalah nafsu alwamah, artinya berkeinginan, setiap manusia punya keinginan. Dan yang terakhir adalah sifat 4, sifat malaikat Izrail, artinya mentalan, dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, tega. Jadi action atau eksekusi, tega. Jadi kita ingat apapun, berakal seperti apapun, berkeinginan kayak apapun, jika tidak tega menjalankan, tidak mau melaksanakan, maka ya tidak terjadi apa-apa. Itu sifat atau nafsu 4 yang ada dalam diri kita. Kemudian saya juga menceritakan di video saya sifat mim, artinya Nur Muhammad. Itu nur itu bisa dikatakan cahaya, muham itu makom atau tempat, mat kemuliaan, jadi tempat yang sangat mulia. Di sana saya cerita dalam bahasa Jawa rosotan, karena ngowah atau perasaan yang tidak pernah goyah terhadap Allah. Artinya kalau di Indonesia kan Nur Muhammad itu nurani atau perasaan yang jujur, gak bisa bohong, semacam itu. Nah, mutmainah, Sofiyah, alwa, amah, amarah tadi, sifat ingat, berakal, berkeinginan, dan berbuat tadi, itu hanya akan bagus jika kepancernya ke Nur Muhammad. Jadi ibaratnya itu orang Jawa bilang 4 kiblat 5 pancer. Jadi kiblatnya 4, nafsu 4 tadi, terus pancernya di tengah-tengah ini di tengah-tengah ini, artinya Nur Muhammad. Ketika 4 kiblat ini, 4 nafsu ini rujukannya ke Nur Muhammad, maka yang terjadi akan baik. Tapi kebalikannya, jika keluar jalur, bahasanya kesetanan, tidak ke arah Nur Muhammad, maka akan kebalikan dari mutmainah, Sofiyah, wa mahamarah. Apa itu? Jika rujukannya ke Nur Muhammad, maka mutmainah tadi adalah ingat dawuh Allah, ingat firman-firman Allah. Tapi jika kebalikannya akan lupa firman Allah, yang akhirnya hanya mengingat keburukan makhluk lain. Jadi kehidupannya itu menghujat, menghina, mencaci maki, karena lupa jika firman Allah, Allah itulah yang maha suci, Allah yang maha kuasa, Allah yang tiada Tuhan selainnya, dan Allah yang maha besar, semacam itu. Akhirnya
lupa kalau manusia itu tidak suci, maka tidak perlu dihina. Wajarlah manusia itu ada yang berbuat salah semacam itu. Itu jika mutmainah ke arah Nur Muhammad, maka terjadilah Nur mutmainah yang sesungguhnya, artinya yang bersih, atau sifat Jibril. Kalau dalam bahasa syariat kan penyampai wahyu, jadi ingat wahyu Allah kan gitu. Kemudian alwamah, bukan alwamah ya, sopiah dulu. Sifat Mikael atau berakal. Akal pun sama. Ketika rujukan akal kita ke Nur Muhammad, maka ya kita selalu berpikir untuk beramal soleh. Jadi untuk bahasa umumnya dapat ridho Allah. Yang kita pikirkan tuh selalu kita hubungkan dengan dawuh atau firman Allah. Alhasil perbuatan kita selalu yang soleh-soleh, yang benar-benar. Kalau yang nggak benar, pasti kita tidak melakukan semacam itu. Kemudian sifat Israfil atau alwamah dalam bahasa nafsu, yaitu berkeinginan. Semua manusia punya keinginan. Jika keinginan kita rujukannya Nur Muhammad, pasti ingin yang baik-baik. Sebaliknya ketika kita kesetanan, keinginan kita liar, keinginan yang mungkar semacam itu. Lalu yang terakhir, sifat Israel atau nafsu amarah. Nah, ini amarah sering disalahartikan menurut mbah saya, menurut kakek saya. Dikira amarah itu marah-marah, bukan. Amarah itu adalah eksekusi atau sifat tega. Tega di sini dalam arti yang bagus jika rujukannya ke Nur Muhammad. Jadi tega bangun tidur mau segera berwudu atau mandi untuk segera berangkat, misalkan. Tega bekerja keras, istilahnya mengajak tubuh untuk bangkit dan semangat untuk menghasilkan rezeki yang berkah untuk menghidupi keluarga, begitu. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita nanti bisa terarah ketika kita mau memahami alif, lam, mim. Sementara ini dulu ya, kita bisa lanjut di lain waktu. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.